Air merupakan zat, bahan mentah atau bahan awal yang paling banyak digunakan dalam produksi, pemrosesan, dan formulasi pada produk farmasi. Beberapa perhatian utama terhadap air meliputi pengendalian kualitas air selama proses produksi, penyimpanan dan distribusi, serta kualitas mikrobiologis dan kimiawinya. Kemudian, prinsip umum untuk sistem air farmasi. Prinsip umum untuk sistem air farmasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, sistem produksi, penyimpanan, dan distribusi air farmasi harus memenuhi syarat agar tidak melebihi kapasitas yang sudah dirancang. Yang kedua, kapasitas sistem harus memiliki resirkulasi dan perputaran yang sesuai, sehingga sistem terkendali secara kimiawi maupun mikrobiologis. Yang ketiga, sistem harus validasi awal, meliputi kualifikasi instalasi atau IQ, kualifikasi operasional atau OQ, dan kualifikasi kinerja atau PQ. Dan jika terdapat modifikasi harus disetujui oleh Departemen Jaminan Kualitas atau QA. Yang keempat, sistem pemurnian produksi, penyimpanan, dan distribusi air harus dipantau, dan rekaman hasil pemantauannya pun harus disimpan. Yang kelima, sanitasi kimiawi pada sistem air harus dijaga. Berikutnya adalah spesifikasi kualitas air, di mana air yang diproses, disimpan, dan didistribusikan secara massal dan tidak dapat diformulasikan untuk pemberian kepada pasien. Kualitas yang pertama atau grade yang pertama adalah air minum, di mana air minum itu harus bebas dari kontaminasi dan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh WHO dan Organisasi Standarisasi Internasional, di mana kondisi sumber air harus dipastikan keamanannya pada saat diminum oleh manusia. Lalu grade yang selanjutnya adalah air murni curah, di mana air murni curah ini harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam farmakope, kemurnian kimia dan batasan mikrobiologisnya pun harus ditentukan. Selanjutnya ada bulk highly purified water, di mana bulk highly purified water ini kualitasnya harus memenuhi baku mutu yang sama dengan air suntik atau injeksi, serta harus dilindungi dari kontaminasi ulang dan juga mikroba proliferasi. For over 100 years, STERIS has been a global leader, trusted partner, and solutions provider in the field of sterilization and contamination control for pharmaceutical, biopharmaceutical, and research institutions. This leadership position was in part established by the STERIS Finaqua water system, invented in the 1970s. Finaqua pioneered the development of multiple effect distillation for producing water for injection and pure steam, which are critical utilities for pharmaceutical manufacturing, processes, and products. This multiple effects distillation process continues to be the gold standard for producing water for injection and pure steam today. Finaqua systems employ a patented 3-stage separation system using centrifugal forces and high temperatures to remove non-condensable gases, pyrogen, endotoxins, and other impurities. The system meets all applicable pharmacopoeia requirements and produces the purest water and steam, ensuring the absence of even the smallest particles by using heat and separation. The required quality of WFI and pure steam is more than conductivity sensors can indicate. Conductivity does not measure pyrogen and endotoxin. Produksi water for injection. Yang akan dibahas pada video ini yaitu produksi WFI dengan menggunakan metode yang lebih disukai, yaitu distilasi. Produksi water for injection dari purified water menggunakan destilator bertingkat dengan 6 tingkat. Distilasi merupakan metode pemisahan kimia berdasarkan volatilitas bahan. Sebelum dilakukan distilasi, bahan yaitu air perlu diberikan beberapa perlakuan, yaitu filtrasi, penghilangan klorin menggunakan lapisan karbon aktif, penghilangan senyawa ionik dengan metode perkolasi menggunakan resin penukar ion, dan beberapa perlakuan lain hingga dihasilkan purified water yang ditampung dalam tangki penyimpanan.
Perlakuan tersebut dilakukan untuk mengurangi konduktivitas dan kontaminan. Pemanasan purified water menjadi uap air menggunakan plain steam dengan suhu 150 derajat Celcius. Perlakuan tersebut guna memisahkan ion, partikulat, dan endotoksin dengan berat jenis lebih besar dibanding air. Kondensasi uap purified water menggunakan pendingin, kemudian masuk ke kolom distilasi selanjutnya. Pirogen akan tertinggal di bawah kolom pertama dan proses tersebut berulang hingga destilator ke-6. Penyimpanan water for injection ke dalam penampungan atau storage tank pada suhu 80 derajat Celcius dan didistribusikan dalam keadaan panas untuk proses clean in place, dan water for injection dingin masuk ke mixing tank untuk proses produksi. Kontrol suhu dalam sistem dengan heat exchanger atau plain room cooling untuk mengurangi resiko pertumbuhan mikroba dengan nilai panduan kurang dari 25 derajat Celcius. Sistem penyimpanan dan distribusi air. Setelah air dimurnikan, lalu disimpan dalam bejana, dan pendistribusian harus diatur untuk mencegah perkembangbiakan mikroba dan kontaminasi ulang. Bahan yang bersentuhan dengan sistem air untuk penggunaan farmasi. Untuk mencegah kegagalan sistem dan kontaminasi air, bahan yang dipilih harus sesuai. Metode penyambungan pun harus dikontrol dengan hati-hati, dan semua perlengkapan dan komponen harus sesuai dengan pipa. Pipa yang digunakan ialah pipa dengan kadar 316L atau lebih tinggi. Sistem yang beroperasi harus dipertahankan pada suhu tinggi, misalnya lebih dari 65 derajat Celcius untuk sanitasi sistem dan kontrol beban. Persyaratan wadah penyimpanan. Pertama, ada kapasitas. Agar peralatan dapat beroperasi secara berkelanjutan, maka kapasitas wadah harus cukup. Yang kedua adalah pertimbangan kontrol kontaminasi. Space area ialah area di mana tetesan air dan udara dapat mengalami kontak pada suhu tertentu. Nozzle harus diatur agar tidak terbentuknya kontaminasi mikrobiologis. Filter ventilasi dipasang untuk memungkinkan tingkat internal cairan berfluktuasi. Persyaratan untuk pipa distribusi air. Pertama, ada pengontrol suhu dan heat exchanger. Heat exchanger digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan WPU dalam suatu sistem. Tipe heat exchanger yang aman memiliki double tube plate. Penurunan suhu dilakukan dengan tujuan memproses dalam waktu seminimum mungkin. Yang kedua adalah pompa sirkulasi. Pompa sirkulasi harus memiliki segel yang tepat untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga adalah teknik pengendalian biokontaminasi. Beberapa teknik pengendalian dapat digunakan dalam beberapa kondisi kombinasi, antara lain pemeliharaan sirkulasi aliran turbulen secara terus-menerus untuk mengurangi kecenderungan terbentuknya biofilm. Desain sistem harus memastikan ukuran pipa yang paling pendek. Pipa harus diisolasi dari pipa panas lain yang berdekatan. Pengukuran tekanan harus dipisahkan dari sistem dengan bantuan membran. Harus menggunakan katup diafragma dengan pola higienis. Pipa yang digunakan dalam sanitasi uap harus dimiringkan dan dikeringkan. Pertumbuhan mikroorganisme dapat dihambat dengan cara radiasi sinar UV, mengatur panas sistem yaitu lebih dari 65 derajat Celcius, sanitasi secara berkala menggunakan air panas lebih dari 70 derajat Celcius, sanitasi kimia dengan ozon atau bahan kimia lainnya. Untuk sediaan steril, kualitas air WFI minimum dapat diterima untuk produk seperti parenteral, larutan hemofiltrasi, larutan hemodiafiltrasi, larutan dialisis peritoneal, dan larutan irigasi. Sedangkan untuk sediaan steril, kualitas air highly purified water minimum dapat diterima untuk produk seperti sediaan untuk hidung atau telinga, sediaan untuk kulit, dan sediaan optalmik. Selanjutnya, untuk sediaan non-steril, minimum kualitas air harus purified. Contoh produknya adalah sediaan oral, larutan nebulizer, sediaan untuk kulit, hidung atau telinga, dan sediaan untuk rektum atau vagina. Penggunaan yang kedua, air yang digunakan selama pembuatan bahan aktif farmasi dan produk obat
tapi tidak termasuk air sebagai eksipien dalam formulasi akhir sediaan. Berikut ini adalah tabel beberapa kualitas minuman untuk sediaan bahan aktif farmasi. Selanjutnya, dalam pembuatan produk, purified water digunakan untuk pembuatan granulasi, penyalutan tablet, dan digunakan dalam formulasi sebelum biofilisasi non-steril. Sedangkan untuk WFI, digunakan dalam formulasi sebelum biofilisasi steril. Dan ketiga, air yang digunakan untuk pembersihan atau pembilasan peralatan, wadah, dan penutup. Berikut adalah tabel air yang digunakan untuk pembilasan atau pembersihan. Selanjutnya, spesifikasi peralatan pemurnian air. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sistem pemurnian WFI. Yang pertama, mutu pasokan air. Yang kedua, spesifikasi mutu air yang dipersyaratkan. Yang ketiga, untuk menghindari siklus start atau stop terlalu sering dilakukan. Ukuran generator untuk memasok air ke SPA hendaklah cukup sehingga jumlah air pasokan optimal. Yang keempat, blow down and dump function. Yang kelima, spesifikasi mutu air yang dipersyaratkan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu uji mikrobiologi air. Pengujian mikrobiologi dan kimiawi untuk air yang digunakan di pabrik farmasi perlu dilakukan, karena kontaminasi mikrobiologi dalam air dapat menimbulkan masalah dalam pemrosesan. Pengujian bioburden menetapkan jumlah mikroorganisme dalam sampel air, memastikan muatan bakteri tidak melebihi level USP yang ditetapkan. Kriteria ini membutuhkan pengujian sebagai berikut. Yang pertama, bakteri E. coli. Yang kedua, bakteri Staphylococcus aureus. Yang ketiga, bakteri Pseudomonas aeruginosa. Yang keempat, jamur Aspergillus niger.